nggak tahu lagi mau ngomong apa tentang si concealer ini. Apa ya, fadingnya tuh halus gitu, fadingnya sopan gitu. Hello guys, welcome back to my video. Baik lagi dengan gue Julius. Nah, gue hari ini sangat excited banget nih guys, karena salah satu brand lokal favorit gue yang kayaknya juga banyak yang kalian favoritin juga, yaitu dari brand BLP Beauty atau by Lizzy Para, baru ngeluarin produk complexionnya, yaitu produk concealer dan produk foundation. Yang mana gue akan coba hari ini, gue akan pakai hari ini, dan gue akan review buat kalian semua supaya kalian bisa dapat gambaran lebih jelas tentang si foundation dan concealer ini. Nggak sabar mau nunggu reviewnya? Tonton terus videonya ya. Seperti yang gue bilang di awal tadi, BLP Beauty ini akhirnya setelah menunggu penantian panjangnya, dia ngeluarin produk complexionnya, yaitu berupa foundation dan concealer. Kita akan bedah satu-satu dulu nih. Foundationnya tuh kayak gini. Ini namanya Face Base by Lizzy Para. Dia datang dengan box yang kotak, yang nuansa warnanya tuh beige nude, kayak skema warnanya BLP banget deh pokoknya. Dan dia datang dengan 5 pilihan warna. Dan menurut gue, pilihan-pilihan warnanya tuh sangat mengkomplement kulit-kulit orang Indonesia. Dia ada terdiri dari tiga kategori lah, dari light, medium, tan ada, dan kemudian undertone-nya tuh lebih banyak yang ke kuning. Jadi kayaknya cocok-cocok aja gitu buat orang Indonesia. Mungkin buat teman-teman yang skin tone-nya lebih deep itu mungkin perlu nunggu waktu lagi supaya dia mendevelop warna baru-barunya lagi. Tapi kalau menurut gue ini untuk awal udah cukup oke sih. Kemudian dari segi packagingnya nih, di dusnya ini ada dus dalamnya lagi. Ini kalau dibuka nih ada tambahan dus dalamnya lagi. Jadi ini packagingnya terkesan kokoh, nggak letoy-letoy, dan kalau misalkan dikirim gitu pas kalian beli dikirim itu nggak penyok-penyok dusnya kayak gitu. Jadi ini oke banget. Nah kalau misalkan tulisannya aja di boxnya nih, dia klaimnya cuma dikit. Dia bilang cuma lightweight, semi-matte finish, non-comedogenic, dan dermatologically tested. Jadi ini klaimnya nggak neko-neko ya. Oh ya, lupa satu lagi, si face base ini datang dengan berlap isi 33 ml. Jadi ini lebih banyak daripada foundation biasa yang 30 ml. Next, kita akan lanjut ke concealernya. Concealernya tuh kayak gini, bentuknya dia kurang lebih mirip lah ya sama si face base-nya, si foundationnya, tapi ukurannya memang lebih kecil. Tapi dia netonya tuh atau beratnya isinya 5 ml, yang mana kayaknya standar ya. Concealer biasanya juga segituan gitu. Kemudian juga dia datang dengan 3 pilihan warna, yaitu light, medium, dan honey, yang menurut gue cukup untuk mengkomplement si foundationnya dan cukup untuk kayak masuk ke kulit orang Indonesia dari light, medium, dan tan gitu. Nah, kemudian juga kalau dari kotaknya ini dia nggak ada klaimnya, tapi kita akan baca klaimnya di websitenya si BLP. Jadi dia bilang face concealer ini adalah instant skin cover that blurs pores, smoothen the appearance of the fine lines, and also hydrates all in one swipe. Berarti concealer ini bukan concealer yang kering ya, concealernya yang hydrate gitu, menghidrasi. Terus creamy yet blendable. Oke, creamy yet blendable. Bright up your complexion with its medium to high coverage. Dia mengklaim bahwa medium to high coverage dan long staying power. Oke, kemudian si concealer ini kandungannya sama, ada skincare benefitnya kayak si foundationnya. Lanjut kita lihat ke packaging dalamnya. Packaging dalamnya tuh dua-duanya sama nih. Bentuknya kayak gini, ini sama-sama kayak identitasnya BLP banget gitu, yang simple, sleek, elegan, dan nggak neko-neko lah ibaratnya. Kemudian juga dia tuh bahannya tuh kayak agak plastik yang agak keras, kayaknya akrilik gitu. Jadi kayaknya aman-aman aja kalau jatuh, nggak pecah. Kemudian juga tapi masih kelihatan mewah, masih kelihatan berat ibaratnya. Untuk foundationnya sendiri dia dilengkapi dengan pump, dan ini udah convenient banget kalau udah ada pumpnya. Kemudian untuk si concealernya sendiri, aplikatornya tuh cukup gede tuh, gede banget. Ini kayaknya seukuran sama si Too Faced Born This Way atau Touch Shade Tape deh. Padahal kan bolongannya kecil, lihat aja tuh. Tapi aplikatornya cukup gede, dan ini kayaknya memudahkan kita untuk kayak nge-swipe lumayan banyak produk gitu, langsung ke muka kita. Nah, ini untuk perbandingan swatches-nya. Yang pertama ini BLP yang paling terang, foundation-nya. Kemudian ini Maybelline Superstay yang 120. Kemudian ini Fenty 180, ini paling dekat warnanya dengan gue. Dan ini si Demi Beauty yang N01. Menurut gue si Fenty sama si BLP ini kurang lebih sama-sama, tapi si BLP memang sedikit kelihatan lebih kuning. Tapi kalau misalkan udah di muka sih nggak terlalu kelihatan bedanya sih, cuman slightly a bit yellowish aja sih sebenarnya. Nah, ini swatches dari concealernya. Yang pertama ini BLP yang light,
Kemudian yang kedua ini NARS Radiant Creamy Concealer yang custard, dan ketiga ini tuh Face Born This Way yang warnanya nude. Kalau menurut gue yang custard sama si BLP ini sedikit-sedikit mirip, tapi yang custard ini lebih netral warnanya, tapi si BLP ini memang lebih sedikit a little bit yellowish, sedikit lebih warm gitu. Gue udah gak sabar banget nih buat nyobain si foundation dan concealernya. Kita akan langsung aja pakai ya, nggak usah banyak cincong lagi. Kita akan langsung pakai si foundationnya nih. Foundationnya ada instruksi bahwa shake well before using gitu. Gue akan kocok dulu nih. Bisa kedengeran suaranya cair banget ya berarti ya. Dia memang bener-bener liquidy banget. Kemudian gue akan pump aja satu pump dulu di tangan gue. Dan bisa kalian lihat, tuh ngalir banget coy, lani banget tuh. Tuh gampang banget ngalir. Ini gue akan langsung aja aplikasikan ke muka gue ya. Langsung gue pakai beauty blendernya aja, bukan beauty blender dari BLP-nya, tapi beauty blender punya gue sendiri, yang bener-bener merek beauty blender. Nah, warna W10 ini cocok banget buat kulit gue. Tuh, dia gampang banget di blendnya. Dan enak banget untuk di blend sebenarnya. Dan walaupun dia cair banget tuh, tapi coveragenya oke loh sebenarnya. Di sini tuh udah mulai samar sedikit nih. Ini ada merah-merah bekas dawat, udah mulai sedikit kesamaran ya. Jadinya kayak coveragenya oke banget buat gue. Untuk foundation yang secair ini ya. Nah, kemudian dia enak di blend, enteng banget, bener-bener kayak nggak berasa pakai apa-apa foundationnya. Oke, kemudian gue akan blend lagi di jidat. Tapi memang ya, dengan foundation kayak yang secair ini, dia memang perlu kayak extra effort buat ngeblendnya. Karena kalau nggak extra effort nih, kalau misalkan kayak tak gitu doang, itu akan bertanda bahwa kalian ada yang bolong-bolong, ada yang nggak pakai foundation, ada yang pakai foundation kayak gitu loh. Ngerti nggak ya sih? Jadi kayak ngecap si beauty blendernya ini ngecap tok gitu, bulat-bulat jadinya. Jadi kayak mesti agak ekstra teliti buat ngeblendnya gitu. Gue langsung ambil aja si Sigma F80 gue tadi nge-pump lagi, satu pump lagi, karena satu pump tuh cuma buat bisa setengah muka doang gitu. Gue akan langsung pakai ya dengan brush ya. Nah, waduh coveragenya ini lebih tinggi nih dengan brush, tuh lihat aja tuh. Gila, ini coverage banget nih kalau misalkan dengan brush. Oke, ini udah selesai pakai brushnya. Menurut gue coveragenya memang jauh lebih tinggi. Dia udah nggak sampai full sih, tapi udah lumayan high. Kemudian yang gue notice ada dengan foundation secair ini, biasanya pakai brush memang sleeky, dan ini menurut gue cukup kelihatan sleeky ya kalau pakai brush. Jadi gue perlu ngalusin lagi pakai si beauty blender ya. Jadi memang biasanya sih foundation yang cair banget gitu, yang liquidy banget, kalau misalkan kita blend pakai brush, dia memang kelihatan garis-garis sleeky dan gak se-flawless pakai sponge atau beauty blender. Jadi gue lebih prefer ini pakai sponge atau beauty blender karena lebih halus aja gitu, kelihatan lebih flawless. Nah, ini udah satu muka nih gue pakai ini. Kalau menurut gue ini hasilnya bener-bener ringan banget, kayak nggak berasa pakai apa-apa. Dan yang wow-nya lagi, dia tuh bener-bener ngalusin pori-pori di sekitar muka gue, pipi gue. Dan menurut gue ini coveragenya cenderung medium to high. Kemudian juga finishnya tuh memang semi matte. Dia udah sedikit nggak ada pantulan cahayanya. Kalau misalkan bisa dilihat, masih ada dikit sih pantulannya, tapi menurut gue ini cukup oke lah, cukup semi matte lah. Cukup natural dan cukup radiant juga. Jadi kayaknya ini cocok banget buat dipakai sehari-hari. Oke aja sih sebenarnya. Dan warnanya cocok banget buat gue. Kita lanjut dulu untuk ke concealernya. Gue akan pakai langsung concealernya biasa di under eye. Sebentar, ini kayak kebanyakan sih kalau misalkan gue langsung ambil kayak gitu aja. Jadi gue akan pakai langsung di under eye. Seperti biasa gue nggak pakai banyak ya, gue cuma kayak gini-gini doang pakainya. Nah, biasanya di sini tuh tadi yang lihat nih di bagian dagu sini masih banyak merah-merah, tapi dengan foundationnya aja dia udah cukup nge-cover ya, merah-merahnya udah mulai kelihatan lebih samar. Tapi gue akan tambahin lagi concealernya supaya lebih ketutupan. Terus dipakai dikit lagi aja di hidung dan di sebelah sini buat sedikit nge-highlight. First impression atau misalkan sepenglihatan gue dari awal, ini sebenarnya concealernya masih agak sedikit lebih gelap daripada foundationnya ya, untuk gue ya. Kalau foundationnya W10, concealer yang light itu masih kelihatan lebih gelap dan lebih sedikit agak kuning, tapi nggak apa-apa, ini masih bearable lah ibaratnya, nggak sampai gelap-gelap banget gitu. Jadinya gue akan langsung nge-blend aja. Concealernya tuh tipe concealer yang kayak kental dan creamy gitu loh, jadi kayak enak gitu untuk diaplikasikan. Sedangkan si foundationnya kan tadi cair banget ya.
Jadi si concealer ini sedikit agak kebalikannya. Jadi gue akan ngeblend dulu. Wow, menurut gue concealernya ini memang dia klaimnya medium to full ya. Bener-bener ini udah hilang sama sekali coy. Ini udah nggak kelihatan sama sekali bekas-bekasnya, dan dia nggak kering sama sekali. Dia memang seperti yang diklaimnya, yaitu memberikan kayak finish yang radian gitu loh. Jadi dia nggak kering. Dan ini kayak bagus banget untuk under eye, karena nggak terlalu kering ya, nggak terlalu bikin kering di bawah mata. Nah, gue akan pakai dulu untuk di under eye. Dan concealer ini untungnya nggak cepet ngeset, jadinya kalian bisa punya waktu untuk bermain-main lah. Ibaratnya kayak misalkan tadi gue ngedot di sini tuh nggak harus ngeblend satu-satu dulu, tapi bisa kalian langsung ngedot semuanya, dan dia masih gampang banget untuk di blend. Tuh, lihat aja tuh under eye gue langsung hilang. Beda banget ya sebelah sini sama sebelah sini tuh yang masih kelihatan. Gue akan beresin satu lagi. Nah, ini udah full face muka gue hari ini. Tadi gue pakai bedaknya BLP yang light base dan pakai si blush dan highlighternya dari Sunset and Sunrise dari Face Glow-nya BLP. Menurut gue ini hasilnya bener-bener jadi kesatuan. Best complexion day banget sih ini sebenarnya. Bagus banget untuk complexion gue hari ini, kalau menurut gue sendiri ya. Bener-bener halus, bener-bener nyatu, bener-bener kayak nge-blurring pori-pori, bener-bener oke banget deh pokoknya ini kelihatannya. Dan nggak salah gitu loh, nggak ada yang salah gitu loh dari muka gue gitu. Nah, tadi ada satu hal yang gue notice dari foundationnya adalah tadi udah gue tunggu sekitar 5-10 menit, dia memang masih sedikit tacky, jadi dia kayak perlu di set dulu pakai bedak sebelum kalian kemana-mana. Kalau misalkan kalian nggak set pakai bedak, dia akan gampang transfer kemana-mana lah ibaratnya. Ini tadi gue udah ngetes pakai flash, pakai kamera belakang, karena dia ngeklaim ada UV protection ya. Kita mesti lihat white cast-nya gitu. Kalau menurut gue dia masih ada sedikit white cast-nya, tapi nggak sampai yang putih kayak setan banget gitu, enggak. Tapi memang masih ada sedikit white cast-nya lah. Menurut gue ini masih cukup aman untuk dipakai di acara-acara malam atau acara-acara yang butuh foto secara flash gitu. Nah, sekarang kita akan lihat white test-nya. Gua sekarang mulai pakai jam 8:07. Ini pagi banget ya, 8:07. Mungkin nanti sekitar jam 4 atau jam 5 gua akan update lagi gimana kondisi muka gua setelah itu. Oke, ditunggu terus tentang white test-nya. Halo, balik lagi. Berarti ini udah final check-in untuk si white test BLP yang face base dan face concealer. Sekarang itu udah jam 4:04, yang berarti gue udah 8 jam pemakaian si foundation dan concealer dari BLP ini. Kalau misalkan gue lihat ya, tadi kan udah macem-macem nih. Gue udah olahraga, gue udah mandi, udah keramas. Nah, yang gue lihat adalah transfernya dia cukup banyak ya, transfer foundationnya tuh cukup banyak. Dan kemudian udah beberapa bagian yang kelihatan mulai pudar. Misalnya bagian-bagian jidat nih udah hilang nih, karena kan rambut gue lagi panjang banget nih ya. Tadi habis keramas tuh nempel di sini nih rambutnya, jadi nempel ke sini, jadi kayak lempek basah dan sebagainya, dia hilang kayak gitu. Kemudian di bagian-bagian deket-deket hidung sini nih udah mulai pada hilang. Kalau misalkan kalian lihat nanti di fotonya, bisa kelihatan itu udah mulai merah-merah ya. Tapi kalau menurut gue, dia malah fadingnya tuh halus gitu, fadingnya sopan gitu. Maksudnya nggak sampai yang bener-bener kalian bolong-bolong di mana-mana gitu, enggak. Tapi ini fadingnya sopan. Menurut gue mirip-mirip kayak si Something, fadingnya, cushionnya Something. Pori-pori masih aman banget, ini masih blurring pori-pori, masih aman banget. Kemudian kalau misalkan gue pegang, memang dia sedikit agak lengket dari biasanya, yang mana berarti dia udah mulai berminyak lah ibaratnya. Nah, untungnya si foundation BLP ini nggak bikin cracking atau nggak bikin separating di daerah-daerah yang memang rentan gitu ya. Jadi di smileline gue ini aman banget, nggak ada separating, nggak ada cracking sama sekali. Kemudian di bagian-bagian yang oily itu dia nggak ada separating, nggak ada pemisah-misah gitu yang jadi patchy, jadi jelek banget, itu nggak sama sekali. Jadi ini fadingnya menurut gue masih aman lah. Kemudian kalau misalkan kita ngomongin si concealernya ini menurut gue memang dia bener sesuai dengan klaimnya, itu tahan lama. Creasingnya masih creasing minimal kayak yang tadi gue tunjukin di foto di jam 12. Itu creasingnya masih sama aja menurut gue. Coveragenya masih tahan nih di sini, walaupun udah kena air dia coveragenya masih wow, masih oke, dan dia bener-bener nggak bikin kering. Jadi menurut gue ini oke sih concealernya. Oke, jadi kesimpulannya dari si foundation dan concealernya si BLP ini menurut gue sesuai banget dengan klaim-klaim yang dijanjikan oleh si BLP-nya sendiri.
Jadi tadi yang kekurangan-kekurangan yang gue sebutkan di foundationnya, misalkan nggak long wearing, kemudian dia juga nggak nge-set sendiri dan sebagainya, itu kan memang tidak diklaim oleh si BLT-nya. Jadi menurut gue BLT adalah suatu brand yang kayak trusted banget gitu loh, karena dia memberikan marketing atau memberikan klaim-klaim yang nggak overclaim gitu, yang apa adanya sesuai dengan performa si barang-barangnya dia gitu. Kalau concealernya ini oke banget menurut gua. Untuk sebuah concealer lokal dan concealer yang harganya affordable ini oke banget, dan susah menurut gua untuk mencari concealer dengan harga yang affordable yang sebagus ini gitu. Sekarang kita akan langsung masuk ke nilainya aja, berapa nilai yang cocok diberikan untuk foundation dan concealernya. Untuk foundation sendiri gue bisa ngasih nilai 7,5 dari 10. Yeay! Kenapa gue kasih nilai 7,5? Walaupun dia nggak long wearing, tapi dia indah banget untuk dipakai di muka. Sedangkan untuk concealernya, karena ini gue tidak menemukan kekurangan yang berarti kecuali memang creasing tipis aja, jadi gue bisa kasih nilai si concealer ini 8,5 dari 10. Yeay, ini udah bagus banget, bener-bener concealernya udah oke banget deh pokoknya. Ini nggak tahu lagi mau ngomong apa tentang si concealer ini. Jadi segitu aja review gue tentang si face base dan face concealernya si BLP. Semoga dengan adanya review gue, dengan ada video gue ini, teman-teman yang lagi penasaran tentang produk baru si BLP bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak, bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam, sehingga bisa mempertimbangkan lebih matang untuk membeli atau nggak membelinya gitu ya. Jadi thank you banget yang udah nonton video gue sampai di akhir. Kalau misalkan kalian merasa video gue bermanfaat, bisa dong di-share ke teman-teman kalian atau share lewat sosial media kalian. Kalau misalkan suka dengan videonya, klik like aja. Kalau nggak suka, di thumbs down aja, nggak apa-apa. Kalau ada kritik, saran, diskusi, komentar, atau apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di subscribe ke channel gue, karena gue akan upload setiap hari Selasa dan Jumat jam 18.30, bisa dengan cara klik di sebelah sini atau dengan klik di bawah. Dan jangan lupa follow sosial media gue dengan cara klik di bawah. Dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye.